Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam pro prestasi. Perkenalkan, saya Rani Adilia Wijaya Putrayaka Puja, dosen dari program studi Diploma 4 Lalu Lintas Udara di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Kementerian Perhubungan. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah mandatori, salah satunya Aeronautical Information Service atau disingkat AIS, dengan bobot 2 SKS. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran, yaitu dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah Aeronautical Information Service. Aeronautical Information Service merupakan mata kuliah yang mempelajari pengetahuan tentang ruang lingkup pelayanan aeronautika, khususnya di Indonesia. Dengan mengetahui fungsi, ruang lingkup, produk, serta pembaharuan informasi dalam pelayanan aeronautika. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai tentang seluk-beluk pengetahuan di ruang lingkup pelayanan aeronautika, khususnya pada proses pengolahan data atau informasi tentang produk pada bidang pelayanan informasi aeronautika, perkembangan teknologi yang mutakhir dalam bidang informasi aeronautika. Pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, Aeronautical Information Service ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses pengolahan data atau informasi dan produk-produk pada bidang pelayanan informasi aeronautika. Adapun sub CPMK dari mata kuliah ini adalah 1. Mampu menjelaskan ruang lingkup pelayanan aeronautika itu sendiri. Kedua, mampu menjelaskan jenis data, informasi yang diterima dan dikelola oleh unit pelayanan informasi aeronautika. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan pengolahan informasi aeronautika, proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengintegrasian, pertukaran data informasi aeronautika, serta penyimpanan data dan informasi aeronautika. Yang keempat adalah mampu mengidentifikasi produk dan data aeronautika yang digunakan dalam pelayanan lalu lintas penerbangan. Yang kelima adalah mampu menjelaskan konsep pelayanan yang diberikan unit pelayanan informasi aeronautika, meliputi pelayanan distribusi informasi aeronautika, pelayanan informasi sebelum dan setelah penerbangan selesai. Yang keenam adalah mampu menjelaskan persyaratan mutu pengolahan pada produk informasi aeronautika sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Yang ketujuh adalah mampu mengidentifikasi waktu, mekanisme pemutakhiran data informasi aeronautika sesuai dengan standar operasional baku. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan prosedur pembaharuan data informasi aeronautika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pembelajaran saya, yaitu dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan menggunakan textbook dari dokumen IKIO. Salah satunya adalah Annex 15 tentang Aeronautical Information Service itu sendiri. Dokumen IKIO 8126 tentang Aeronautical Information Service Manual, ada juga tentang Annex 4 tentang Aeronautical Chart, kemudian dokumen IKIO tentang Abbreviation Code, CASR 145 tentang Aeronautical Information Service. Selain dengan textbook, pada metode delivery ini, hal yang biasa dilakukan adalah dengan presentasi, diskusi, juga saya melakukan visitasi ke bandar udara terdekat seperti Bandara Udara Budiarto atau Bandar Udara Soekarno-Hatta yang memberikan servis Aeronautical Information Service.
di mana bertujuan untuk agar mahasiswa dapat lebih memahami secara real tentang apa saja yang diperlukan atau apa saja yang harus dilaksanakan pada saat melakukan pelayanan informasi aeronautika. Setelah delivery, metode yang kedua adalah interaction, di mana saya berinteraksi dengan mahasiswa, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Pada saat di dalam kelas, biasanya di akhir sesi presentasi saya sering menggunakan aplikasi Mentimeter atau Kahoot sebagai media interaktif untuk mengetahui sedalam apa mahasiswa menyimak dan mempelajari apa yang sudah saya sampaikan. Selain itu, juga saya memberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi dengan para mahasiswa. Selain di dalam kelas, interaksi juga saya lakukan di luar kelas dengan menggunakan atau dengan mempergunakan media yang ada seperti WhatsApp Group, Telegram, atau Zoom. Metode yang ketiga adalah dengan assessment. Dengan metode ini, di awal pembelajaran, biasanya saya menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Saya akan memberikan bagian atau part apa saja yang akan dinilai beserta bobotnya. Seperti ini. Demikian metode pembelajaran yang saya laksanakan selama ini, dan berikut adalah cuplikan dari pengajaran saya di mata kuliah Aeronautical Information Services. Apa kabar kalian? Oh sedih. Santai aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah Ibu IS. Apa itu IS? Aeronautical Information Service. Dari kunjungan ke Budiarto kemarin sudah ada bayangan tentang apa fungsi dari IS ini? Alhamdulillah. Kalau begitu tahu dong ini apa? Nah, apa sih bedanya nih IS sama IA? Kalau IS itu secara global, internasional, in English lah, Aeronautical Information Service. Kalau di Indonesia itu adalah B3. Iya. Nah, kalau BO apa? BO pakai R ya. Kalau pakai F jadi bro. BO itu briefing office yang kemarin kita datangin itu di Bandara Budiarto, yang memberikan informasi apa saja tentang penerbangan pada hari itu dan ke depan. Nah, ini skop aeronautical data informasi. Salah satunya adalah peraturan nasional, norma-norma prosedur, bandar udara, helikopter, ruang udara, rute ATS, instrumen flight prosedur, alat bantu sistem navigasi, obstacle, direct, dan informasi geografi. Metadata tuh apa sih? Kenapa sih harus ada metadata? Kenapa? Supaya apa saja yang mau disampaikan, mau diinformasikan kepada pengguna atau mungkin yang ada di penerbangan itu mendapatkan data-data yang akurat. Jadi itu diolah dulu sebelum diinformasikan. Oke. Selanjutnya, nah ini minimal berisi nama organisasi, tindakan yang akan dilakukan, tanggal dan waktu atas tindakan yang dilakukan. Kenapa sih kalau ini? Karena namanya juga informasi, jadi harus clear, harus jelas dan akurat. Oke, udah tahu? Udah pernah lihat buku ini? Buku ini namanya apa yo? Buku AIP. Nah, AIP itu di dalamnya tuh ada bermacam-macam ya informasi
dan sudah ada di situsnya juga ya. Ada berapa? Ada berapa macam notem? Ayo diingat-ingat, dibaca lagi catatan. Apa saja? Notem N? Bukan, ayo. Kalau tentang ada erupsi atau gunung meletus itu namanya notem apa? Kasta. Kalau bersalju, badai salju, masuknya ke notem apa? Apa? Notem. Oke. Dari yang kemarin yang di Budiarto itu kan kalian observasi di bagian briefing office ya. Ada tentang berita-berita yang harus dilaporkan atau mungkin harus yang dipublish. Apa saja? Masih ingat kan? Baca message, terus ya, terus cancel message, apa lagi? Apa Bim? Delay. Terus apa lagi Ali? Ada lagi nggak? Ayo dibaca lagi ada. Nah itu nanti ada kaitannya sama, pasti ada kaitannya sama Aeronautical Information Service. Nah setelah ini kita lanjut nih, alur notem. Nanti bedakan ya alur notem sama alurnya tentang HIP. Nah kalau notem itu dari sumber data misalkan ada kejadian apa yang perlu diinformasikan dalam bentuk notem itu langsung ke via wilayah. Ada berapa via wilayah di Indonesia? 9. Yang lain? 10. Yang lain ada berapa? 10. 10. Ada lagi? 9 atau 10? 10. 10. Tahu nanti di mana aja? Di Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya. Terus yang lain coba kamu Balikpapan, terus Bali, Manado, terus Sorong, yakin Sorong? Jayapura apa Sorong nih? Ayo, Jayapura ke Sorong. Oke nanti kita lihat nanti ya wilayah mana aja. Nah ini dia Sorong ya. Manado ada Manado, Makassar, Bali, Surabaya, Jakarta. Sebenarnya dengan 10 ini ada beberapa kekurangan yang lumayan signifikan ketika raw data yang dihasilkan itu tidak maksudnya tidak sesuai atau mungkin tidak lepas dengan konsep yang harus dilakukan. Misal di luar 10 wilayah ini tidak terdapat istilahnya officialnya yang benar-benar lulusan dari IS. Karena ketika ini ada perubahan, semuanya dipusatkan yang punya basic IS dipusatkan ke 10 ini. Sedangkan bandara-bandara yang lain di luar dari 10 ini rata-rata tidak punya. Ketika tidak punya, mereka harus mengirimkan raw data. Itu agak sulit. Sehingga ini ada beberapa yang harus ternyata raw datanya nggak sesuai. Karena memang yang dikirim ini juga bukan orang yang mumpuni di bidangnya. Jadi harus dicek lagi, harus dikonfirm lagi. Jadi
butuh waktu untuk menyelesaikan baru di tahap raw data saja. Nah, dari sini udah kebayangkan yang mana konten itu termasuk yang mana ini dynamic ya. Kalau dynamic kan bisa ada, bisa enggak, bisa nanti sekiranya bisa panjang, bisa juga dalam bentuk atau mungkin dalam waktu yang singkat gitu. Hitungan jam biasanya konten juga ada. AIC tuh kalau AIC itu apa sih bedanya sama AIP? Apa coba? Nah, tidak disebarluaskan melalui notem. Apa sih, kenapa sih nggak bisa disebarluaskan melalui notem? Misalnya data yang harus disebarkan itu lebih banyak, misalnya tentang peta, tentang atau mungkin administrasi, legislasi, segala macamnya itu kan nggak mungkin dalam bentuk format notem, jadi perlu format yang lain, itu aja. Ini dia adalah list peta ya. Nanti ibu share lah. Banyak ada tentang helikopter, government chart, IPO, tipe A, tipe B. Menarik kalau misalkan nanti kalian sudah punya interest, sudah punya bekal tentang penerbangan, itu menarik. Gimana sih kok bisa ya kawan gitu, supaya ini tuh bisa nyampe dan gak ketemu satu sama lain. Padahal kalau misalnya kita lihat di aplikasi layar itu kan seperti saling tumpuk ya, saling tumpuk, saling ada bersama, bersilangan, pokoknya itu. Tahu fungsinya apa? Reply information service. Siapa yang bisa kasih tahu ibu tahapan ketika akan terbang misalkan? Apa dulu sih yang harus dipersiapkan terbang untuk pesawatnya? Setelah pesawatnya apa lagi? Harus mengisi apa? Flight plan. Yes, flight plan. Setelah flight plan diisi, dikirimkan ke siapa? RO. Oke. Nah, ini di BO ini dapatnya ini flight information service. Apa aja sih? Service apa aja yang diberikan? Kayak tadi misalkan, oh saya mau ke Jakarta. Oh Jakarta ada notem ini. Ya misalkan nggak boleh ketinggian sekian, dikasih supaya dia tahu, supaya dia aware, supaya dia mengerti, memahami. Oh jangan ke Bandung karena ada istilahnya ada 200 radius sekian. Nah ada notifikasi. Jadi kayak ya briefing namanya juga. Flight itu persiapan sebelum terbang itu diberikan informasi supaya apa? Supaya apa? Ya, betul. Nah ini juga kita juga jadi tahu nih sesuai sama flight plan yang dia isi, person number-nya apa, mau kemana, bawa apa saja, terus aturan aerodrome yang mana, jadi jelas gitu. Jadi bertukar informasi sebelum penerbangan itu dilakukan. Nah ada pre-flight, ada post-flight. Tuh. Post-flight itu apa sih? Apa sih kok perlu sih post-flight itu diinformasikan? Kalau tadi diberitahu ada apa saja, ini juga sama, memberitahu pada saat terbang itu ada apa saja. Yang misalkan terbang, oh saya ketemu barang udara di titik ini, hampir membuat kita celaka itu bisa jadi dulu disampaikan di flight post flight information, atau di samudra mana gitu lagi ada migrasi burung, avoiding karena itu berbahaya terjadinya atau layang-layang yang sedang lagi ada pipi karena lagi
liburan pada main layanan dan bisa kita juga harus tetap memberikan informasi awareness kepada keluarga kita supaya bisa sama-sama mendukung. Nah dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, terima kasih. Setelah tadi pembelajaran nih ya, untuk tugas mandiri besok itu punya undian. Kalian pilih yang akan kalian cari itu adalah informasi tentang pelayanan IS di negara-negara yang ada di sini. Siapa dulu? Saya diskus lah. Ya. Nanti dibukanya kalau sebutannya. Oke, jangan lupa dibuka ini. Bisa. Dari Zaki dapat kemana? Inggris. Jadi Inggris nanti tolong dirangkum. Kamu Turki, oke. Kamu mana? Kanada. Ali mana nih? Amerika. Oh, Donald Trump. Terus kira India. Ini. Ya, kamu kemana Bim? Malaysia. Malai, oke. Rizik mana Rizik? Pam. Kemana? Pam. Jepang, oke. Kamu kemana nih? Singapura. Arab Saudi, Masya Allah. Ya. Ibu kasih waktu seminggu, nanti kalian rangkum semuanya dalam bentuk PowerPoint. Nanti di summary apa yang existing di sana, apa yang ada di Indonesia yang sudah ibu sampaikan, bedanya apa? Ya, bedanya apa, kesamaannya apa, supaya kita bisa bertukar insight gitu. Misalnya kalian Jepang jadi tahu Turki, Inggris jadi tahu Amerika, dan sebaliknya. Ya, oke, cukup sekian. Terima kasih Pak Cini. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum.